Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas bersama Allah di waktu fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 3 Januari 2022 dengan judul Allah dan Kristus adalah satu. Ayatnya tertulis dalam Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebagai satu pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus memancarkan kemuliaan Bapa dan merupakan ekspresi gambar pribadinya hidup sebagai manusia di dunia. Sebagai seorang juru selamat, dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat, dia naik ke surga. Sebagai juru selamat, dia mengantarai di bait suci surgawi. Di hadapan tahta Allah, melayani kepentingan manusia, seorang yang seperti anak manusia. Kristus terang dunia, menudungi cahaya keilahiannya, dan hidup sebagai manusia, dan tinggal di antara manusia, supaya mereka dapat mengenal Allah lebih dekat dan tidak binasa. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah, kecuali yang dinyatakan melalui Kristus. Kristus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Kristus datang untuk mengajar manusia hal-hal yang Allah rindu untuk mereka ketahui. Di surga, di bumi, di lautan yang luas, kita melihat pekerjaan tangan Allah. Semua ciptaannya menyatakan kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau ciptaan yang lain. Kita dapat melihat kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Allah melihat bahwa sebuah pernyataan yang lebih jelas dari alam diperlukan untuk melukiskan baik kepribadiannya dan tabiatnya. Dia mengutus putranya ke dalam dunia untuk menyatakan sedapat mungkin yang dapat dilihat oleh mata manusia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan. Dialah guru ilahi yang memberi pencerahan. Jika Allah berpikir bahwa kita memerlukan pernyataan lain selain dari Kristus dan firman-Nya, Ia pasti telah memberikannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, poin-poin penting dalam perenungan kita pada hari ini, hubungan manusia yang sudah terputus oleh karena dosa, tetapi Allah tetap berusaha untuk dapat menyatakan dirinya kepada manusia dengan cara kehadiran daripada Kristus. Karena Allah dan Kristus adalah satu, sehingga melalui kehadirannya di dunia ini, maka kita dapat mengenal akan Allah itu lewat tabiat, karakter yang Yesus tunjukkan lewat kehidupannya sebagai manusia. Maka kita sanggup untuk mengenal Allah kita. Itu adalah merupakan tujuan Allah mengutus putranya Yesus Kristus, supaya kita dapat melihat dengan mata langsung dan kita dapat mengasihinya. Oleh karena cinta itu nyata di hadapan kita, ditunjukkan untuk keselamatan saudara dan saya. Semoga Tuhan menolong kita untuk semakin mengasihi Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segenap kasih dan pengorbanan Tuhan menjadi satu perwujudan daripada kasih Allah untuk kami dapat lihat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua rancangan keselamatan demi kami manusia yang berdosa ini, untuk kami dapat diselamatkan masuk kembali ke dalam kebahagiaan yang Tuhan persiapkan. Ya Bapa, sementara kami dalam penantian akan kehadiran Tuhan, kami juga harus melanjutkan kehidupan kami. Biarlah kasih penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup kami masing-masing. Umat-umat Tuhan begitu banyak juga yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan pekerjaan yang baik ya Bapa. Biarlah Tuhan akan tunjukkan dan tuntun untuk menemukan yang terbaik, yang membuat umat-umat-Mu mendapatkan kepenuhan, dan juga pekerjaan itu membuat mereka juga semakin setia kepada-Mu saja. Memberkati anak-anak bersama dengan orang-orang muda yang Tuhan karuniakan dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, mereka hidup di tengah teknologi dan juga kecanggihan akan dunia ini. Begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membuat mereka juga bisa jauh daripada Tuhan.
biarlah Engkau akan tetap ada di dalam hati mereka, sehingga ya Bapa, mereka akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menurut dan juga ada di dalam gereja-Mu untuk menjadi tiang-tiang bagi jemaat Tuhan. Bapa, kami rindukan anak-anak yang Engkau karuniakan ini akan ada di dalam surga pada saat kedatangan-Mu. Dalam pendidikan dan meraih harapan cita-cita mereka, Tuhan akan tuntun yang terbaik. Dan bahkan orang-orang muda yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan akan mempertemukan dengan yang terbaik, yang membuat mereka akan setia di dalam Tuhan saja. Oh Bapa yang baik, terkhusus bagi umat-umat-Mu yang merayakan hari ulang tahun mereka pada hari ini, kami turut berdoa, biarlah kesehatan dan umur panjang, serta diisi dengan kelimpahan berkat, kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bahagian kami. Mengampuni dosa kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.